Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 6, Video Mesum Sang Calon Menantu. Saat Hani akan memasuki lift, ada seseorang yang menarik tangannya dengan kuat dan membawanya menuju tangga darurat. "Arg, lepaskan aku!" teriak Hani meronta ketika pria itu memeluknya dengan belakang dan membekap bibirnya. "Ini aku," bisik pria itu dengan suara baritonnya. Hani langsung mendongak menatap pria itu dengan raut terkejut. "James." Hani sangat terkejut karena pria matang itu ada di hadapannya. "Kenapa baru datang? Aku sejak tadi menunggumu." tanya Hani dengan raut kesal bercampur senang. "Kenapa menungguku?" tanya James, pelan, tapi dalam, tanpa mengalihkan pandangannya dari wajah cantik Hani yang sangat memukau dan membuat jantungnya berdebar kencang. Hani membalas tatapan James tak kalah dalam. Kemudian ia menarik tengkuk pria matang itu sambil berkata, "Karena aku merindukanmu," bisiknya, lalu melabuhkan kecupan lembut di permukaan bibir tebal James. James memejamkan mata, keningnya mengerut saat jantungnya berdetak sangat cepat, tak berselang lama ia membalas ciuman tersebut. Hati Hani bersorak gembira, jantungnya pun berdetak tak karuan saat James membalas ciumannya. "Hani, kau membuatku gila," bisik James di sela ciuman lembut itu. "Aku juga sangat merindukanmu," lanjutnya, masih berbisik kemudian salah satu tangannya memeluk pinggang Hani dengan erat. Lalu memperdalam ciuman tersebut dengan penuh gairah. Hani bersorak gembira di dalam hati saat mendengarkan ucapan James. Ia semakin menekan tengkuk James dan menelusupkan lidahnya ke dalam sana. Nafas keduanya memburu menandakan gairah sudah merayap ke tubuh keduanya. Hani sampai melenguh ketika tangan James dengan nakal menyusup masuk ke dalam gaunnya. James melepaskan ciuman tersebut lalu beralih mencumbu gadis itu dengan penuh gairah. Nafas Hani tersengal, dadanya naik turun. James menghimpit Hani ke dinding yang dingin, lalu menaikkan kedua tangannya dan mencekalnya di atas kepala gadis itu. Ia mencumbu Hani dengan leluasa. "James, aku masih perawan," bisik Hani dengan nafas memburu ketika tangan pria itu menyusup masuk ke dalam cilini dilimnya. Seketika itu, James langsung menarik tangannya dan mencium bibir Hani singkat. "Maafkan aku," bisik James selalu memeluk gadis itu dengan erat. Hampir saja ia merusak anak gadis orang. Hani mengangguk. "Kau mencintaiku?" tanya Hani, mendongak menatap wajah tampan James. "Iya, aku mencintaimu, tapi sayang kau sudah ada yang memiliki," jawab James dengan nada pelan dan kecewa, sekaligus menyesal. Hani melepaskan pelukan tersebut, menatap James dengan pandangan kesal. "Kenapa kau tidak mengatakan sejak awal jika mencintaiku?" protesnya. James meletakkan tangannya di kedua bahu Hani. "Aku sadar diri, aku sudah tua, sedangkan kau masih sangat muda dan sangat kaya. Tapi, setelah kau pergi aku baru menyadari jika aku sangat kehilanganmu." James menjelaskan dengan lembut dan penuh hati-hati. "Persetan dengan usia, aku tidak peduli dengan semua itu. Bawa aku pergi dari sini, dan nikahi aku," pinta Hani dengan nada mengancam. "Kau gila, kedua orang tuamu pasti tidak akan setuju. Kalau begitu kita kabur saja," balas Hani, remeh. "Tidak, aku tidak setuju," James menolak dengan keras. "Kalau begitu aku akan kembali ke ballroom dan meminta Frankie untuk menikahiku sekarang."
Dan aku juga akan memintanya untuk mengambil keperawananku malam ini juga. Balas Hani menantang dan mengancam James. Sid, jangan membuatku gila, Hon. Maka dari itu nikahi aku. Rengek Hani dengan nada sangat kesal. James mengecup bibir Hani sekilas, mentap kedua manik biru Hani dengan dalam. Apa cincinnya sudah ketemu? Tanya Alpa kepada pengawal yang membantu mencari cincin pertunangan putrinya. Belum, Nyonya. Bagaimana ini, Nyonya Alpa? Aku sungguh minta maaf atas kelakuan putraku yang sangat ceroboh. Ucap mominya Frank dengan rasa bersalah begitu besar. Alpa diam tidak menjawab. Tamu undangan saling pandang dan saling berbisik saat melihat kejadian di hadapan mereka. Cincin pertunangan hilang? Menurut mitos di sana, jika salah satu cincin pertunangan itu hilang, kemungkinan besar salah satu di antara calon pengantin ada yang berselingkuh. Kai dan Alpa mendengar bisik-bisik dari tamu undangan. Mereka saling pandang lalu menatap sekitarnya, mencari keberadaan Frank. Ternyata pria itu tidak ada area ballroom. Kemana pria itu? Pikir pasangan suami istri itu. Kemudian Alpa memerintahkan salah satu pengawalnya untuk mencari keberadaan Frank. Bagaimanapun juga dia harus bertanggung jawab atas kejadian ini, dan cari dia sampai dapat. Titah Alpa dengan nada berbisik. Baik, Nyonya. Frank berjalan mengikuti seorang wanita menuju salah satu kamar hotel. Langkahnya cepat namun penuh hati-hati sembari menatap sekitar, memastikan tak ada orang suruhan keluarganya atau keluarga Hani mengikutinya. Ia sudah masuk ke dalam kamar tersebut, menatap tajam pada wanita cantik yang sudah hampir 3 tahun ini menjadi pemuas nafsunya. Aku sudah memperingatmu agar tidak datang ke sini, tapi kenapa kau tidak mendengarkan aku? Bentak Frank dengan nada sangat marah. Wanita itu menyikapinya dengan sangat santai dan tenang, meski di dalam hati sangat marah. Namun ia berusaha untuk selalu sabar demi mencapai tujuannya. Aku hanya ingin menyaksikan bosku bertunangan dengan kekasihnya. Jawabnya seraya melepaskan stoking yang membungkus kaki jenjangnya, lalu melemparkannya ke arah Frankie. Kau! Geram Frankie seraya melemparkan stoking tersebut ke sembarang arah. Gadis tersebut tersenyum cantik seraya melepaskan gaunnya di hadapan Frankie. Apa kau sedang mencoba menggodaku? Desis Frankie menatap tajam wanita itu. Iya, aku ingin kau meniduriku untuk yang terakhir kalinya. Jawab wanita itu seraya berjalan mendekat. Lalu mengalungkan kedua tangannya pada leher kokoh itu, dan mencium rahang tegas Frankie yang ditumbuhi bulu-bulu kasar. Tidak akan aku berikan ini menjadi yang terakhir. Ucap Frank lalu melahap bibir merah itu dengan rakus dan penuh gairah. Kau sudah ada yang memiliki, jadi aku tidak berhak lagi memberikanmu kepuasan. Dengan sengaja ia melepaskan ciuman tersebut. Memandang Frankie dengan tatapan teduhnya sambil melepaskan satu persatu kancing kemeja yang membalut tubuh atletisnya. Frank sudah tidak tahan lagi, wanita ini terlalu lama mempermainkannya karena sudah tidak sabar. Ia langsung menggendongnya menuju ranjang. Tanpa mereka sadari sejak tadi yang merekam aksi mereka dari awal sampai bergelut di atas ranjang. Ya, orang itu adalah anak buah Alpa. Setelah mendapatkan bukti kebejatan Frankie, ia segera keluar dari kamar itu dan mengirimkan video mecum itu pada bosnya. Alpa segera membuka ponselnya setelah mendengar suara notifikasi pesan. Sebuah video berdurasi 15 detik terpampang di layar ponselnya. Ia segera mengklik ikon play untuk memutar video tersebut. Kedua mata Alpa memanas dan membola sempurna saat melihat isi video tersebut.
Rahangnya mengeras, dan darahnya mendidih sampai ubun-ubun. Ia tidak menyangka jika Frankie yang selama ini ia kenal baik dan sempurna untuk putrinya ternyata tak lebih dari seorang bajingan. Cincinnya ketemu. Seru seorang tamu undangan seraya mengangkat cincin yang ia pegang. Tepuk tangan riuh dari para tamu undangan memuji keberhasilannya menemukan cincin berlian tersebut. Tapi, suara riuh dan ekspresi bahagia dari tamu undangan langsung lenyap dan ballroom hotel itu langsung senyap saat mendengar teriakan Alpa. Pertunangan ini dibatalkan. Suara lantang Alpa mengejutkan semua orang, terutama kedua orang tua Frankie. "Darling, apa yang terjadi?" Kai pun terkejut, lalu mendekati istrinya yang tampak murka. "Nyonya, apa yang kau katakan?" Kedua orang tua Frankie tentu saja tidak terima dengan keputusan sepihak dari Alpa. Alpa menabrakkan ponselnya ke dada bidang suaminya. "Lihat sendiri." Kai memberikan ponsel istrinya pada kedua orang tua Frankie. Terkejut, sudah pasti. Bahkan mominya Frankie langsung pingsan setelah melihat video tersebut. Di negara mereka seks bebas memang legal tapi tidak berlaku bagi pasangan yang akan menikah. Ketegangan semakin terasa di area ballroom hotel tersebut. Para tamu undangan saling tatap dan bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi. Kenapa pertunangan dibatalkan? Lalu kenapa mominya Frankie pingsan? Tapi dari berbagai pertanyaan mereka, tidak ada satupun jawaban yang memuaskan rasa ingin tahu mereka. Para pengawal Kai dan Alpa bergerak cepat memerintahkan para wartawan dan media untuk berhenti meliput acara tersebut dan tidak menyebarkan yang sudah terjadi di sana. Tapi, sayangnya ada beberapa media televisi yang menyiarkan secara langsung. Alhasil seluruh warga di negara tersebut digemparkan oleh berita gagalnya pertunangan itu. Mau tidak mau, Alpa dan Kai membuat klarifikasi tanpa menyebarkan atau menunjukkan video mesum Frankie dengan seorang wanita. Frankie ketahuan selingkuh, jadi menurutku ini adalah pengkhianatan besar. Dan aku tidak akan memberikan putri kesayangan kami kepada pria seperti itu. Aku rasa semua sudah cukup. Dan selamat malam. Ucap Alpa dengan tegas lalu menggandeng tangan suaminya keluar dari kerumunan para wartawan dan media tentu dengan lindungan para pengawal. "Di mana Hani?" tanya Alpa pada suaminya. "Aku rasa dia sudah mengetahui semua ini," jawab Kai. "Hani ku yang malang." Alpa bisa membayangkan betapa hancurnya perasaan putrinya saat ini. "Biarkan dia menenangkan diri," ucap Kai seraya memeluk istrinya. "Iya, kau benar," Alpa membalas pelukan suaminya. Dua tamparan keras mendarat sempurna di wajah wanita muda yang baru saja selesai bergumul dengan Frankie. "Dasar wanita jala. Karena ulahmu pertunangan putraku gagal, mulai saat ini juga kau dipecat menjadi sekretaris Frankie," bentak momi Frankie dengan amarah yang memuncak. "Momi, dia tidak bersalah." Frankie berusaha melindungi dengan cara memeluk sekretarisnya. "Diam, jika kau berani membelanya maka aku akan mencoretmu dari daftar ahli waris," ancam mominya tidak main-main. Frankie tentu takut mendengar ancaman tersebut. Ia sudah kehilangan Hani, dan tidak ingin kehilangan hartanya dan kekuasaannya juga. Ia langsung menjauhi wanita itu. Wanita cantik itu duduk bersimpuh di hadapan momi Frankie. "Nyonya, aku hamil anak Frankie, aku datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban," ucapnya dengan suara bergetar, menahan rasa takut di dalam hati, dan menahan rasa sakit di area wajahnya. "Apa kau bilang, Frankie, urus wanita jala ini, dan jangan pernah kembali ke rumah jika kau tidak segera membereskannya. Aku tidak sudi jika benihmu yang berharga dikandung oleh wanita jala ini."
teriak Mommy Frankie seraya menendang wanita itu dengan raut jijik. Baik, Mom. Dengan terpaksa ia menjalankan perintah dari ibunya. Sementara itu, Honey memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur bersama James melalui tangga darurat. James, bagaimana jika Gail dan yang lain mencarimu? Tanya Honey. Mereka tidak datang karena harus kembali memecahkan rekor dunia. Jawab James dengan nafas terengah, lumayan lelah karena harus menuruni anak tangga menuju basement hotel tersebut. Agar bisa kabur dari pantauan para anak buah kedua orang tua Honey. Syukurlah kalau mereka tidak datang, jadi mereka tidak melihat kekacauan di pesta pertunanganku. Jawab Honey seraya mengusap keringat di keningnya. James mendekat, lalu merengkuh pinggang Honey, mengikis jarak, lalu melabuhkan kecupan manis di bibir gadis cantik itu. Jika mereka datang ke sini, tidak mungkin kita bisa seperti ini. Bisik James. Honey tersenyum lalu menyambar bibir James dengan sangat rakus. Ayo, kita menikah. Ajak Honey, sudah kebelet. James dan Honey berhasil kabur dari hotel tersebut, mereka langsung naik taksi menuju apartemen Honey. Tunggu di sini. Ucap Honey kepada sopir taksi yang menghentikan mobil di depan lobi apartemen. Baik, Nona. James menahan tangan Honey yang akan keluar dari mobil. Aku akan menemanimu. Di sana banyak kamera pengawas, jadi kau harus tetap di sini dan lepaskan jasmu. Pinta Honey. James langsung melepaskan jasnya lalu memberikan kepada Honey, dan Honey langsung memakainya untuk menyamarkan penampilannya. Ia memasuki apartemennya dengan langkah cepat untuk mengambil beberapa potong pakaian serta dompet dan ponselnya. Setelah hampir 10 menit menunggu, Honey kembali ke mobil taksi yang masih setia menunggu di depan lobi. Gadis itu juga sudah berganti pakaian dengan style kasual. Ia kembali masuk ke taksi dan menyuruh sopir taksi kembali jalan. Glek. Honey menelan ludahnya kasar saat menoleh pada James. Pria itu membuka beberapa kancing kemeja memperlihatkan dada bidangnya yang ditumbuhi bulu-bulu kasar, terlihat sangat seksi dan menggoda di mata Honey. Rasanya ia ingin langsung bersandar di dada bidang itu sambil mengelusnya. Apa yang kau ambil? Tanya James, mengabaikan tatapan nakal Honey. Hanya beberapa potong pakaian. Jawab Honey tanpa mengalihkan pandangannya. Cek, alihkan pandanganmu. James sampai memegang kepala Honey dan memaksa gadis itu menatap ke depan. Tidak mau, untuk apa mengalihkan pandangan, sementara surga dunia ada di sampingku? Balas Honey lalu memeluk lengan kekar pria matang itu. Kau selalu saja membuatku frustrasi. Keluh James dengan nada pelan, ia menahan hasratnya dengan sekuat tenaga. Jika mereka tidak berada di dalam taksi, mungkin ia sudah melahap bibir merah ceri itu sampai habis tak tersisa. Honey tertawa pelan mendengarnya, malah semakin merapatkan diri ke tubuh pria matang itu. Oh God. James kembali mengeluh. Kenapa? Tanya Honey dengan wajah polosnya. Tidak. Terus kenapa kau seperti itu? Mendesis seperti orang kepedasan? Honey menatap penuh selidik pada wajah James yang merah padam. James berdehem pelan guna menetralkan hasratnya yang semakin membumbung tinggi. Gadis polos ini telah membuatnya sangat frustrasi dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Dengan terpaksa, ia menarik tangan Honey. My God. Honey memekik tapi segera membekap bibirnya dengan ekspresi terkejut. Kenapa dia keras sekali? Tanya Honey dengan nada berbisik agar sopir taksi tidak mendengar. Bersambung.